Dia tidak berani ceroboh lagi, dan dengan cepat mengendalikan 18 boneka berbaju besi hitam untuk berdiri di depannya, siap menghadapi gelombang serangan Lu Yun berikutnya. Lu Yun membalikkan pedangnya dan tidak meneruskan serangannya pada Jegus, tetapi malah mengarahkan pandangannya pada Okamoto. Meskipun Jegus kuat, 18 boneka berbaju besi hitam menjaganya seperti tembok kokoh, membuatnya sulit ditembus untuk saat ini. Sebagai perbandingan, aura Okamoto sedikit lebih lemah dan tampaknya lebih mudah dihadapi. Lu Yun berpikir dalam hati, kita singkirkan satu dulu, baru kemudian kita tangani sisanya. Liu Xuanji, kau harus melindungi Yini dengan baik. Suara rendah Lu Yun terdengar di telinga Liu Xuanji. Liu Xuanji mengangguk pelan, pedang panjang di tangannya memancarkan cahaya terang, dan dia melindungi Yu Yini yang lembut di belakangnya. Yu Yini menatap punggung Lu Yun, matanya penuh kekhawatiran, tetapi dia tahu bahwa yang bisa dia lakukan sekarang adalah tidak menjadi beban bagi Lu Yun. Ketika Okamoto melihat Lu Yun datang ke arahnya, dia tiba-tiba menjadi panik. Di api penyucian hidup dan mati, dia menyembunyikan banyak kartu dan ingin menyimpannya untuk saat-saat terakhir, tetapi sekarang kekuatan Lu Yun memaksanya untuk mengungkapkannya terlebih dahulu. Sialan, umpat Okamoto, lalu sebuah permata yang memancarkan cahaya aneh muncul di tangannya. Bola ini disebut bola binatang eksotis, dan merupakan salah satu kartu truf terbesarnya. 60 binatang eksotis setingkat Dewa Tao yang sempurna disegel di dalamnya. Saat bola itu terbuka, gelombang suara gemuruh yang memekakkan telinga bergema di seluruh dunia. 60 binatang aneh dengan berbagai bentuk keluar dari bola itu, masing-masing memancarkan aura yang menakutkan. Ada banyak jenis binatang aneh ini, termasuk unicorn api dengan api yang membakar seluruh tubuhnya, elang buntur dengan sayap di punggungnya, dan badak raksasa yang ditutupi baju besi. Bahkan Dewa Tao yang kuat seperti Jegus mungkin akan bersikap defensif jika ia dikepung oleh begitu banyak monster yang kuat. Meskipun Lu Yun telah membunuh banyak binatang aneh di alam semua orang suci, jumlah dan kekuatan 60 binatang aneh di depannya masih membuatnya terkejut. Barang bagus, jejak keserakahan melintas di mata Lu Yun. Jika aku bisa mengambil binatang buas ini dan menggunakannya untuk melindungi Liu Xuanji dan yang lainnya, atau untuk melindungi dunia Taichang, itu akan sangat membantu. Okamoto memerintahkan binatang-binatang aneh itu dan meraung, bunuh dia untukku. 60 binatang aneh menyerbu ke arah Lu Yun bagaikan air pasang, dan segala macam kekuatan magis yang dahsyat menyerang bagaikan kekuatan yang luar biasa, menenggelamkan Lu Yun. Lu Yun tidak berani ceroboh. Dia memegang pedang Dao Surgawi kelas atas di tangannya dengan erat, dan energi pedang saling bersilangan, melarutkan serangan yang datang satu persatu. Namun dia tidak bertarung sampai akhir, melainkan mencari kesempatan untuk menerobos. Bulu pedang, teriak Lu Yun pelan, dan bulu pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuhnya, membentuk penghalang yang tidak bisa dihancurkan yang melindungi Liu Xuanji dan Yu Yini. Pada saat yang sama, kecepatannya meningkat drastis dan dia berubah menjadi aliran cahaya, menerobos kepungan binatang buas aneh dan boneka berbaju besi hitam, sulit ditangkap seperti hantu. Cepat sekali, Jegus dan Okamoto tercengang. Kecepatan Lu Yun jauh melampaui imajinasi mereka. Sebelum mereka bisa bereaksi, Lu Yun telah melewati pengepungan binatang buas dan boneka aneh itu dan bergegas menuju mereka. Li Hanyan, tunggu apa lagi? Melihat Li Hanyan tidak bergerak untuk waktu yang lama, Jegus tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung. Li Hanyan awalnya ingin duduk dan menonton, dan menuai manfaatnya. Tetapi konflik antara dia dan Lu Yun telah lama tidak dapat didamaikan, dan sekarang dia tidak dapat menghindarinya. Kalau begitu, ayo bertarung. Li Hanyan mendengus dingin dan mengorbankan dua senjata kekaisaran abadi, papan catur bintang dan cambuk naga emas. Papan catur berbentuk bintang itu tumbuh tertiup angin dan berubah menjadi papan catur besar, yang menutupi Lu Yun. Cambuk naga emas itu berubah wujud menjadi seekor naga raksasa yang bersinar dengan cahaya keemasan, lalu menerkam ke arah Lu Yun dengan taring dan cakarnya yang terbuka. Li Hanyan masih memegang cermin perunggu kuno di tangannya, siap menangkis serangan jarak dekat Lu Yun dan serangan mendadak Liu Xuanji kapan saja. Lu Yun tidak takut sama sekali ketika menghadapi pengepungan tiga orang. Pedang Dao Surgawi tingkat atas di tangannya bersinar terang, dan dengan satu pedang dia mencambuk naga emas kembali ke bentuk aslinya, dan kemudian dia menyerbu ke papan catur bintang tanpa ragu-ragu. Sosok Lu Yun menghilang di dalam papan catur Xingluo. Li Hanyan mencibir dan menoleh ke arah Liu Xuanji dan Yu Yini, sambil berkata dengan nada sarkastis, aku khawatir anak buahmu telah berubah menjadi abu oleh papan catur Xingluoku. Cek, sayang sekali, dia meninggal di usia yang begitu muda. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba sebuah retakan muncul di papan catur. Kemudian, semakin banyak retakan muncul, menyebar seperti jaring laba-laba. Dengan suara krek yang keras, papan catur itu hancur berkeping-keping dan Lu Yun melangkah keluar, pakaiannya berdesir, namun dia tidak terluka. Bagaimana ini mungkin? Raut wajah Li Hanyan berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka Lu Yun bisa menghancurkan papan catur bintangnya dengan mudah. Liu Xuanji dan Yu Yini saling tersenyum. Mereka sangat yakin dengan kekuatan Lu Yun. Li Hanyan, kau meremehkanku. Lu Yun mendengus dingin, dan cahaya pedang surgawi tertinggi di tangannya menjadi lebih terang. Sekarang, giliranku. Jegus memanfaatkan kesempatan itu, dan tepat pada saat Lu Yun menghancurkan formasi itu, senjata kekaisaran abadi di tangannya berubah menjadi cahaya pedang yang tajam, diselimuti oleh serangan balik yang kacau, dan menusuk punggung Lu Yun. Pergilah ke neraka, teriak Jegus.
Okamoto juga memerintahkan 60 binatang aneh untuk mengelilingi Lu Yun, membentuk bola hitam besar. Berbagai raungan memekakkan telinga dan menyeramkan. Menghadapi serangan dari kedua belah pihak, Lu Yun tidak panik sama sekali. Dia bisa saja langsung menggunakan ilmu pedangnya yang dahsyat untuk membunuh binatang-binatang aneh itu, tetapi kemudian dia berpikir, jika binatang-binatang aneh itu bisa digunakan untuk kepentingannya sendiri, tentu akan sangat membantunya. Jadi, Lu Yun menyerah menggunakan keterampilan pedangnya dan malah menggunakan segel telapak tangan pengguncang surga. Sebuah telapak tangan emas besar muncul dari udara tipis dan mencengkeram binatang aneh itu dengan tekanan yang luar biasa. Raung, binatang-binatang aneh itu berjuang mati-matian, tetapi tidak dapat melepaskan diri dari telapak tangan emas itu. Lu Yun menangkap kelima binatang aneh itu dan hendak memasukkan mereka ke dalam dunia yang kacau ketika cahaya pedang Jegus tiba. Pedang membunuh dan jalan menghancurkan. Lu Yun mengayunkan pedangnya di punggung tangannya, dan pedang dao surgawi tingkat atas bertabrakan dengan senjata kekaisaran abadi milik Jegus, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Energi pedang dan serangan balik yang kacau saling terkait, membentuk badai energi yang kacau. Jegus terlempar mundur puluhan langkah, telapak tangannya mati rasa, dan matanya penuh keterkejutan. Meskipun Lu Yun juga diselimuti oleh Chaos Backfire, dao surgawi dari 3000 pedang begitu kuat sehingga Chaos Backfire tidak dapat melukainya sama sekali. Kau benar-benar bisa menangkis Chaos Backfire-ku. Jegus menggertakkan giginya, membakar darahnya, umurnya, dan kekuatan lainnya untuk meningkatkan kekuatan senjata Immortal Emperor hingga ke titik ekstrim, lalu menebas dengan pedangnya lagi. Di ranah Dewa Dao, kamu memang telah mencapai batas. Sayangnya, itu masih belum cukup. Lu Yun berkata dengan ringan, dengan sedikit rasa jijik di matanya. Pedang dengan kekuatan tak terbatas. Lu Yun berteriak dengan suara rendah, dan pedang surgawi dao ilahi kelas atas meledak dengan cahaya yang cemerlang. Cahaya pedang yang tak terbatas menyapu, dan kekuatannya jauh melampaui senjata kaisar abadi. Jegus merasakan ancaman kematian, wajahnya langsung pucat pasi, dan dia berteriak ketakutan, boneka sirah hitam, hentikan dia. 18 boneka berbaju besi hitam langsung muncul di depan Jegus, membentuk formasi pertahanan dan mencoba menahan serangan Lu Yun. Hanya hal sepele, Lu Yun mencibir, dia tidak terlibat dalam konfrontasi langsung. Sebaliknya, dia menggunakan kepintarannya dan kekuatan yang tersisa dari satu pedang dengan kekuatan tak terbatas untuk menghancurkan formasi boneka berbaju hitam. Kekuatan pedang itu masih ada dan terus menyerang Jegus. Dalam kepanikan, Jegus hanya bisa menggunakan keterampilan pedangnya untuk melawan. Namun, di bawah penindasan seni pedang terpadu agung, gerakan pedangnya tidak berdaya untuk dilawan, seperti kertas, dan langsung dikalahkan. Retak, senjata kekaisaran abadi di tangan Jegus mengeluarkan suara nyaring dan benar-benar hancur berkeping-keping. Tepat saat Lu Yun hendak memanfaatkan kemenangan untuk mengejar musuh, selusin binatang aneh yang dikendalikan Okamoto menyerbu sambil meraung dan menghalangi Jegus. Mereka menyerang Lu Yun tanpa rasa takut, menggunakan segala macam kekuatan magis untuk menghentikan serangan Lu Yun. Tepat saat Lu Yun hendak bergerak, dia melihat sosok anggun melayang. Itu adalah Liu Xuanji. Dia mengangkat tangan gioknya, lalu sebuah pagoda yang indah terbang keluar, memancarkan kekuatan melahap yang dahsyat. Menara itu berputar dan beberapa binatang aneh terhisap ke dalamnya sambil mengaum. Xuanji, kau datang di waktu yang tepat. Lu Yun sangat gembira saat melihat ini. Melihat ini, mata indah Li Hanyan bersinar dengan sedikit rasa dingin, dan dia berteriak, wanita jalang, jangan pernah berpikir untuk berhasil. Cambuk naga emas menari-nari bagaikan ular roh, membawa serta hembusan angin kencang, menuju langsung ke arah Liu Xuanji. Bagaimana bisa Yu Yini hanya duduk saja di sana dan tidak melakukan apapun? Pedang Dewa Darah memotong kekosongan dan memblokir serangan cambuk naga emas. Li Hanyan, lawanmu adalah aku. Pedang dan cambuk saling beradu, percikan api beterbangan. Meskipun kultivasi Yu Yini sedikit lebih rendah, pedang Dewa Darah itu misterius dan tidak dapat diprediksi. Untuk sesaat, dia mampu melawan Li Hanyan dengan kekuatan yang setara, sehingga memberi waktu yang berharga bagi Liu Xuanji. Liu Xuanji mengambil kesempatan untuk mengumpulkan beberapa binatang eksotis lagi, tetapi pagoda Linglong juga mulai bergetar hebat, jelas berada di bawah tekanan yang luar biasa. Binatang-binatang ini sangat kuat. Liu Xuanji sedikit mengernyit, dan butiran-butiran keringat mengalir keluar dari dahinya. Okamoto tersenyum sinis dan berkata, binatang buasku tidak semudah itu untuk dihadapi. Gadis, tunggu saja dan matilah. Melihat ini, Lu Yun mendengus dingin, beraninya kau memamerkan keahlianmu di depan seorang ahli. Dia membentuk segel dengan tangannya dan menggumamkan sesuatu. Sebuah formasi bagua bawaan yang besar muncul dari udara tipis, menutupi lusinan binatang aneh yang tersisa. Kekuatan pedang dao terpadu agung diintegrasikan ke dalam diagram formasi, berubah menjadi benang pedang emas tak terhitung yang mengikat erat binatang buas aneh itu. Mereka berjuang mati-matian, tetapi tampaknya terjebak dalam rawa, tidak dapat bergerak. Tunggu sampai aku mengambil bola binatang buas eksotismu, lalu aku akan perlahan-lahan menghadapimu. Lu Yun melirik Okamoto dengan niat membunuh di matanya. Melihat boneka berbaju besi hitam itu kembali mengembun, Jegus hendak memerintahkan mereka untuk menyerang, tetapi dia melihat Lu Yun menggunakan trik lama yang sama lagi dan menjebak boneka-boneka itu dengan formasi bagua bawaan lainnya. Jegus, Okamoto, kalian sudah kehilangan semua dukungan kalian, apalagi yang kalian punya.
Lu Yun mencibir, jika kalian tahu apa yang baik untuk kalian, serahkan saja harta karun yang mengendalikan boneka dan binatang aneh itu, dan mungkin aku bisa menyelamatkan nyawa kalian. Wajah Jegus menjadi pucat, dan Okamoto sangat marah. Ia tidak pernah menyangka bahwa pasukan binatang buas eksotis yang telah dilatihnya dengan cermat dapat ditundukkan dengan mudah oleh Lu Yun. Lu Yun, jangan terlalu puas diri. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Okamoto meraung dengan ekspresi ganas di wajahnya. Dia menggigit lidahnya keras, menyemburkan darah dari mulutnya yang jatuh ke bola mata binatang itu. Oh, tidak, dia akan menghancurkan monster itu sendiri. Wajah Liu Xuanji berubah drastis. Hampir pada saat yang sama, binatang buas aneh yang terperangkap dalam formasi bagua bawaan mulai membengkak, dan gelombang aura penghancur menyebar. Ledakan, 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 ledakan yang memekakkan telinga bergema di seluruh langit dan bumi. Gelombang kejut yang kuat merobek formasi bagua Xiantian, dan bahkan pagoda indah Liu Xuanji mulai bergetar hebat. Binatang-binatang aneh yang terkurung di menara itu terkejut dan menjadi ganas. Tekanan Liu Xuanji tiba-tiba berlipat ganda dan dia hampir kehilangan kendali. Li Hanyan memanfaatkan kesempatan itu, dan cambuk naga emas berubah menjadi petir emas, menyerang Liu Xuanji dengan ganas. Wanita jalang, pergilah ke neraka. Melihat hal itu, Yu Yini buru-buru mengayunkan pedangnya untuk menangkis, namun ia terlempar mundur beberapa langkah oleh kekuatan dahsyat cambuk naga emas, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Meskipun Lu Yun memiliki tubuh dewa yang kuat dan tidak takut dengan dampak ledakan diri binatang asing itu, dia sangat marah ketika melihat binatang asing yang diperolehnya dihancurkan. Okamoto, kamu pantas mati. Lu Yun melintas dan langsung muncul di hadapan Okamoto sambil menamparnya dengan telapak tangannya. Sebuah jimat emas muncul di tubuh Okamoto. Ini adalah jimat penyelamat hidup yang telah ia buat dengan biaya yang sangat besar, dan cukup untuk menahan serangan penuh dari Master Tao Bintang 1. Namun, telapak tangan Lu Yun mengandung kekuatan tertinggi dari pedang Dao Terpadu Agung. Bagaimana mungkin itu bisa dilawan oleh jimat biasa? Retakan, pola-pola ilahi pada jimat itu runtuh dan cahayanya dengan cepat meredup. Lu Yun tidak berhenti, dan pedang ilahi Dao Surgawi tingkat atas miliknya membelah kekosongan dengan kekuatan yang luar biasa, membelah Okamoto dan jimatnya menjadi dua bagian. Okamoto, mati. Ketika Li Hanyan melihat pemandangan ini, hatinya dipenuhi penyesalan dan ketakutan. Kematian tragis Okamoto, darah berceceran, mewarnai mata Li Hanyan yang ketakutan menjadi merah. Dia terhuyung mundur, cambuk naga emas nyaris terlepas dari tangannya. Jegus tersambar petir dan berdiri di sana dalam keadaan linglung. Harapan darah Kaisar Abadi hancur. Bahkan ketika ia bergabung dengan Okamoto, ia tidak mampu mengalahkan Lu Yun. Sekarang ia adalah satu-satunya yang tersisa, ia tidak memiliki kesempatan untuk menang. Keputusasaan, kemarahan, ketakutan, segala macam emosi negatif menyerbunya bagai air pasang, menghancurkan sisa-sisa kewarasannya. Ah, Lu Yun, aku ingin kau mati. Jegus meraung seperti binatang buas, tampak gila. Di bawah kendalinya yang gila, 18 boneka berbaju besi hitam itu seperti 18 troll bajak, mengelilingi Lu Yun dengan aura yang merusak. Adapun Jegus sendiri, dia menyerbu ke arah Liu Xuanji dan Yu Yini bagaikan anak panah yang melesat dari busurnya. Karena dia tidak bisa membunuh Lu Yun, dia akan membunuh wanita di sampingnya dan membiarkan Lu Yun juga merasakan sakitnya kehilangan orang yang dicintainya. Lu Yun sekilas mengetahui maksud Jegus, dan cahaya dingin bersinar di matanya. Sebuah boneka belaka ingin menghentikannya. Sosoknya bagaikan hantu, bergerak bebas di antara kepungan boneka. Setiap gerakannya sangat tepat, dan ia mengalahkan boneka-boneka itu dengan telak. Hampir dalam sekejap mata, Lu Yun menerobos blokade boneka dan berdiri di depan Liu Xuanji dan Yu Yini, seperti penghalang yang tidak dapat diatasi. Murid Jegus tiba-tiba mengecil dan dia merasa ngeri. Dia tidak pernah menyangka kecepatan Lu Yun akan begitu cepat dan kekuatannya akan begitu mengerikan. Dia tahu bahwa dia sudah tamat. Lu Yun, bahkan jika aku mati, aku akan membawamu bersamaku. Jegus meraung putus asa, kekuatan spiritual di tubuhnya melonjak liar, dan aura penghancur dengan cepat menyebar di tubuhnya. Oh, tidak, dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Wajah Liu Xuanji berubah drastis dan dia berseru kaget. Ledakan diri Jegus jauh lebih kuat daripada ledakan diri binatang alien sebelumnya. Kekuatan tempurnya hampir setara dengan seorang penguasa Dao, dan kini ledakan dirinya yang dahsyat cukup kuat untuk menghancurkan segalanya dalam radius 1 juta mil. Lu Yun tidak berani menunda lagi. Ia memeluk pinggang ramping Liu Xuanji dan Yu Yini, lalu menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Hampir di saat yang bersamaan, sebuah ledakan yang memekakkan telinga bergema di seluruh dunia, dan gelombang kejut yang mengerikan menyapu, mengubah segalanya menjadi debu. Li Hanyan yang berada jauh, masih terhempas oleh gelombang kejut yang mengerikan itu meskipun ia memiliki senjata ajaib untuk melindunginya. Darah menyembur keluar dari mulutnya dan ia tampak dalam kondisi yang menyedihkan. Dia menatap kejadian seperti kiamat itu dengan ngeri, hatinya dipenuhi rasa takut dan penyesalan. Akibat ledakan itu berangsur-angsur menghilang, dan Lu Yun muncul sejuta mil jauhnya bersama Liu Xuanji dan Yu Yini. Wajah cantik Liu Xuanji dan Yu Yini pucat dan mereka masih ketakutan. Jika Lu Yun tidak bertindak tepat waktu, mereka mungkin sudah mati sejak lama. Lu Yun, terima kasih. Liu Xuanji berkata lembut, dengan rasa terima kasih terpancar di matanya yang indah. Yu Yini juga memperlihatkan ekspresi terima kasih, dan kekagumannya terhadap Lu Yun semakin dalam.
Lu Yun tersenyum tipis dan berkata, sama-sama. Sudah menjadi tanggung jawabku untuk melindungimu. Pada saat ini, Li Hanyan yang acak-acakan terbang mendekat. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, memaksakan senyum di wajahnya, dan berkata, Tuan Lu Yun, saya salah sebelumnya. Saya seharusnya tidak bersikap tidak masuk akal. Saya minta maaf kepada Anda. Saya bersedia mengganti kerugian Anda, dan saya harap Anda akan menunjukkan belas kasihan dan membiarkan saya hidup. Lu Yun menatapnya sambil tersenyum tipis dan berkata, oh, bagaimana kamu ingin mengganti rugi? Li Hanyan menggertakkan giginya dan berkata, ayahku adalah seorang ahli alam penguasa Dao. Dia telah mengumpulkan harta yang tak terhitung jumlahnya. Selama kamu membiarkanku pergi, aku akan memintanya untuk memberimu 3 senjata kaisar abadi. Bagaimana? Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, 3 senjata kaisar abadi. Itu terlalu sedikit. Aku ingin 3 senjata kaisar abadi, ditambah 1 juta meter kubik cairan esensi kekacauan. Wajah Li Hanyan berubah. 1 juta meter kubik cairan esensi kekacauan, ini sungguh harga yang sangat mahal. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Lu Yun, jangan pergi terlalu jauh. Lu Yun mencibir dan berkata, terlalu banyak. Aku belum memulainya. Jika kamu tidak setuju, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Saat dia mengatakan itu, dia hendak mengambil tindakan. Cahaya dingin melintas di mata Lu Yun. Tepat saat dia hendak mengambil tindakan, dia tiba-tiba merasakan aura mengerikan menguncinya. Aura ini seluas lautan, sedalam jurang, dan membawa serta perasaan tertekan yang menyesakkan. Itu jelas merupakan makhluk yang kuat di alam Dao Lord. Li Feiyu, kau datang dengan cepat. Lu Yun mencibir dalam hatinya. Aura ini jelas ditujukan padanya. Siapa lagi kalau bukan ayah Li Hanyan, Li Feiyu. Liu Xuanji dan Yu Yini juga merasakan aura mengerikan ini, dan wajah cantik mereka langsung pucat pasi. Liu Xuanji sedikit mengernyit dan berkata, meskipun aku belum pernah melihat aura ini sebelumnya, tapi rasanya agak familiar. Lu Yun memeluk pinggang ramping kedua gadis itu dan menghibur mereka dengan lembut, jangan takut, aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Meski dia mengatakannya dengan ringan, dia merasakan sedikit berat di hatinya. Orang kuat di alam penguasa Dao tidak begitu mudah untuk dihadapi. Li Hanyan juga merasakan aura mengerikan ini, tetapi dia menemukan bahwa target aura ini sebenarnya adalah Lu Yun, bukan dia. Dia sangat gembira dan segera lari. Ahli alam Dao Lord yang kuat tampaknya mengabaikannya dan membiarkannya melarikan diri. Setelah lolos dari jangkauan aura mengerikan itu, Li Hanyan merasa lega sekaligus kesal. Dia senang karena berhasil lolos, tetapi dia menaruh dendam pada Lu Yun karena membuatnya begitu menderita. Dia bersembunyi di kejauhan, sambil berpikir dalam hati, Lu Yun, bukankah kamu sangat sombong? Aku ingin melihat bagaimana kamu mati. Pada saat yang sama, roh penjaga daerah itu dan gadis roh istana dari istana semua orang suci juga merasakan aura yang mengerikan ini. Roh penjaga itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih. Ia membelai janggutnya dan berkata dengan tenang, seorang pria kuat di alam Dao Lord. Sepertinya anak ini telah menyebabkan banyak masalah. Gong Ling adalah seorang gadis cantik dengan gaun merah muda. Dia mengedipkan matanya yang besar dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kakek, perlukah kami membantu? Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Ini adalah musibah baginya, tetapi juga kesempatannya. Jika dia bisa melewatinya, kekuatannya pasti akan meningkat. Jika dia tidak bisa melewatinya, itulah takdirnya. Lu Yun secara alami juga memperhatikan keberadaan roh penjaga dan gadis roh istana, tetapi dia tidak meminta bantuan mereka. Dia tahu bahwa ini adalah pertarungannya dan dia harus memperjuangkannya sendiri. Xuanji, Yini, kalian masuk duluan, kata Lu Yun sambil mengirim kedua wanita itu ke dunianya yang kacau. Pada saat ini, sebuah sosok berjubah merah darah muncul entah dari mana, dan bau darah yang menyengat memenuhi udara, membuat orang merasa mual. Taois teratai darah. Lu Yun mengenali orang itu sekilas. Dia adalah Taois teratai darah yang diburu oleh paman gurunya. Akan tetapi, Taois teratai darah saat itu hanya berada di tingkat Kaisar Agung, namun sekarang dia benar-benar telah berhasil mencapai tingkat penguasa Tao. Lu Yun, sungguh jalan yang sempit bagi musuh. Master Tao Suelian menunjukkan senyum ganas di wajahnya, dengan kebencian yang mendalam terpancar di matanya. Aku tidak menyangka kau masih hidup. Aku membiarkanmu lolos dari bencana saat itu, tetapi hari ini, aku akan mencabik-cabikmu. Hati Lu Yun tergerak, dan dia berkata, kamu benar-benar berhasil menembus alam penguasa Dao. Sepertinya kamu telah memperoleh banyak manfaat. Daois Blood Lotus mencibir, berkat kamu, meskipun aku terluka parah oleh pamanmu, aku mampu melarikan diri. Aku menggunakan sisa kekayaanku untuk membeli Dao Ascension Pill, dan kemudian aku menerobos ke Dao Master Realm. Sekarang, aku akhirnya bisa membalas dendam. Pil yang dapat membawamu ke surga. Lu Yun tiba-tiba menyadari. Tidak heran paman gurunya gagal menemukan tubuh Master Tao teratai darah. Ternyata dia telah lolos dari malapetaka dengan mengandalkan tubuh Tao-nya. Ngomong-ngomong, di mana pamanmu, orang tua itu? Kenapa dia tidak ikut denganmu? Tanya Master Tao Suelian. Lu Yun berkata dengan tenang, pamanku telah pergi berkeliling dunia. Jika kamu ingin membalas dendam padanya, aku khawatir kamu harus menunggu lama. Berkeliling dunia, jejak penghinaan melintas di mata Master Tao Suelian. Apakah dia pikir dia bisa lolos dari kejaranku dengan bersembunyi? Awalnya, aku menggunakan metode rahasia untuk mengelabui dia dan membuatnya berpikir bahwa aku sudah mati, jadi dia melarikan diri.
Saat aku menemukannya, aku akan membuatnya menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Ketika Lu Yun mendengar ini, dia tidak dapat menahan perasaan emosional. Master Tao teratai darah ini sungguh beruntung, ia dapat lolos dari tangan pamannya. Akan tetapi, dia tidak mengambil hati kata-kata teratai darah Tao. Kekuatan pamannya tidak terduga, bahkan jika Master Dao teratai darah berhasil mencapai alam penguasa Dao, dia mungkin bukan lawannya. Berhenti bicara omong kosong dan bersiaplah untuk mati. Niat membunuh di mata Master Tao Suelian melonjak, dan dia berhenti bicara omong kosong dan langsung melancarkan serangan. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan bidang berwarna darah di sekitarnya dengan cepat menyusut dan berubah menjadi teratai berwarna darah besar, menyelimuti Lu Yun. Teratai berwarna darah itu berputar perlahan, dan tekanan yang mengerikan melonjak dari segala arah, seolah-olah ingin menghancurkan Lu Yun menjadi bubuk. Ruang di sekelilingnya terdistorsi hebat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Lu Yun hanya merasakan kekuatan di sekelilingnya melonjak, tekanan meningkat drastis, dan bahkan bernafas pun menjadi sulit. Wajahnya serius, mengetahui bahwa teratai darah Tao akan menggilingnya sampai mati. Sebelum seringai Lu Yun benar-benar menghilang, sesosok tubuh berdarah merobek kehampaan dan muncul di hadapan Li Hanyan. Lelaki itu tinggi, dengan wajah menyeramkan, jubahnya yang berwarna merah darah berdesir, dan bau darah yang menyesakkan memenuhi udara. Dia adalah ayah Li Hanyan, Master Tao Suelian. Dasar kau makhluk jahat, beraninya kau mengancam putriku. Master Tao Suelian menatap Lu Yun dengan tatapan dingin, nadanya penuh dengan niat membunuh. Dia melambaikan tangannya, dan energi berwarna darah yang mengerikan menyerbu ke arah Lu Yun bagaikan air pasang, mencoba menenggelamkannya seluruhnya. Guru Tao teratai darah tidak menanggapi Lu Yun dengan serius. Menurut pendapatnya, seorang Dewa Tao, tidak peduli seberapa kuatnya dia, tidak akan mampu menahan kekuatan Guru Tao. Terlebih lagi, setelah ia memasuki tingkatan Dewa Dao, kendalinya atas jalan surga melalui jalan teratai darah yang dipraktikkannya mencapai puncaknya. Penguasa Dao atas Dao surgawi dapat menekan kekuatan Dewa Dao. Ini adalah keuntungan mutlak dari seorang penguasa Dao. Di luar All Science Realm relatif aman, tetapi dia tidak bisa tinggal lama di sana, jangan sampai dia membuat marah roh penjaga. Strategi terbaik adalah meraih kemenangan cepat. Namun, menghadapi serangan yang cukup kuat untuk membunuh seorang Dewa Puncak Tao biasa, Lu Yun hanya tersenyum menghina. Tubuh sucinya, yang menyatu dengan 3.000 tubuh Dao surgawi, telah mencapai tingkat Dewa Dao, dan bahkan lebih kuat. Serangan dari Master Tao teratai darah tak lebih dari sekadar gelitik baginya. Dengan kemampuan sekecil ini saja, kau berani berteriak di hadapanku. Lu Yun berkata dengan nada sinis, baiklah, biar kutunjukkan kepadamu apa kekuatan sesungguhnya. Dia tidak tergesa-gesa mengambil tindakan, tetapi menatap Master Tao teratai darah dengan penuh minat, seolah-olah sedang menonton badut. Wajah Master Tao Suelian menjadi gelap, dan firasat buruk muncul dalam hatinya. Namun dia segera menepis firasat itu. Bagaimana mungkin dia, seorang guru Tao, takut pada Dewa Tao? Teratai darah menghancurkan dunia, teratai darah Tao meraung dan menunjukkan kekuatan sihirnya yang paling kuat. Ratusan teratai merah darah muncul dari udara tipis, masing-masing berisi kekuatan mengerikan yang cukup untuk membunuh Dewa Tao Puncak, dan mereka menyerang Lu Yun dengan cara yang luar biasa. Pedang dengan kekuatan tak terbatas. Lu Yun mengucapkan 4 kata ini dengan ringan, dan pedang Tianxing di tangannya bersinar terang. Dia menggunakan seni pedang terpadu yang hebat untuk mengaktifkan pedang Tianxing dan menebasnya dengan satu pedang. Pedang ini tampaknya mengandung rahasia alam semesta, mematahkan penindasan Taois terhadap kekuatan surga, membuat firasat buruk di hati Taois teratai darah semakin kuat. Tidak bagus, wajah Taois teratai darah berubah drastis, dan dia buru-buru mengambil kembali sebagian teratai darah, mengumpulkannya menjadi teratai darah besar untuk melindungi dirinya. Pada saat yang sama, dia memanggil palu senjata kekaisaran abadi tingkat rendah dan menghancurkannya dengan keras ke arah Lu Yun. Namun, kekuatan pedang Lu Yun tidak dapat dihentikan. Baik itu kekuatan langit, kekuatannya sendiri, maupun kualitas senjatanya, Lu Yun benar-benar menghancurkan pendeta Tao teratai darah. Ledakan, dengan suara keras, palu raksasa itu dihempaskan oleh pedang Lu Yun, dan teratai darah pun ikut terkoyak. Pedang Lu Yun terus bergerak maju dan dia menyerang tepat di depan Master Tao Suelian. Engah, pedang menembus jantung, Taois teratai darah membelalakan matanya, penuh dengan kebingungan dan kengganan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa dirinya, seorang guru Tao yang terhormat, benar-benar akan mati di tangan Dewa Tao. Ini benar-benar menjungkirbalikkan kognisinya. Di saat-saat terakhir hidupnya, dia seolah telah menebak sesuatu dan berkata dengan susah payah, kamu sedang berlatih. Namun, Lu Yun tidak menjawabnya. Saat vitalitas dan jiwa sejati Taois teratai darah telah musnah sepenuhnya, sosoknya perlahan menghilang. Penyatuan besar seni pedang, Lu Yun kemudian berbicara perlahan, mengumumkan akhir pertempuran ini dengan perbedaan kekuatan yang besar namun hasil yang terbalik. Lu Yun tidak mengendurkan kewaspadaannya karena kematian guru Tao Suelian. Orang ini adalah orang yang melarikan diri dari Taoist Taiksu di masa lalu. Siapa tahu apa lagi yang dia sembunyikan. Baru setelah roh sejati Master Tao teratai darah dimusnahkan sepenuhnya, tidak menyisakan apapun, Lu Yun perlahan mengucapkan 4 kata penyatuan besar Dao Pedang. Keempat kata ini tampaknya membawa semacam kekuatan magis, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar sedikit. Setelah mengucapkan 4 kata ini, Lu Yun merasa sedikit gelisah. Seni pedang terpadu agung merupakan metode mengerikan yang mampu mematahkan penindasan Tao terhadap kekuatan surga, dan bahkan melawannya.
Begitu berita itu bocor, kemungkinan besar akan menarik perhatian banyak orang kuat. Meskipun dia telah mencapai tingkatan seorang penguasa Dao Bintang 1 dan bahkan menyentuh ambang batas seorang penguasa Dao Bintang 2, dia masih belum sepenuhnya yakin saat menghadapi para penguasa Dao veteran dan bahkan para kaisar abadi. Dengan kematian Master Tao teratai darah, domain berwarna darah juga menghilang, memperlihatkan langit berbintang asli. Lu Yun melambaikan tangannya dan mengambil palu senjata kekaisaran abadi tingkat rendah ke dalam sakunya. Benda ini seharusnya bisa dijual dengan harga yang bagus, lalu ditukar dengan beberapa harta karun yang berguna. Lu Yun berpikir dalam hati. Pada saat ini, dua sosok terbang keluar dari dunia kacau Lu Yun. Mereka adalah Liu Xuanji dan Yu Yini. Orang ini tidak mati, dan dia telah menjadi seorang guru Tao. Dia datang ke sini untuk membalas dendam. Liu Xuanji sedikit terkejut. Untungnya, kita tidak melakukan apapun pada Liu Lixing sebelumnya, kalau tidak. Yu Yini mengangguk dengan rasa takut yang masih tersisa. Ya, kekuatan orang ini tidak boleh diremehkan. Jika dia mengambil tindakan terhadap Liu Listar, saya khawatir itu akan menyebabkan kerusakan besar. Lu Yun mengangkat bahu, tidak ada gunanya mengatakan hal-hal ini sekarang. Setidaknya aku punya senjata kaisar abadi, jadi itu bukan kerugian. Liu Xuanji tiba-tiba berkata, "Hei, mengapa kau membunuhnya? Bukankah lebih baik untuk menjinakkannya?" Lu Yun tertegun, lalu menepuk pahanya dan berkata, "Sial, kenapa aku tidak terpikir akan hal ini?" Liu Xuanji memutar matanya ke arahnya dan berkata, "Meskipun Dao Master tidak ada apa-apanya di mata orang-orang yang sangat berkuasa itu, dia tetap merupakan bantuan besar bagi kita." Lu Yun sangat kesal, tetapi karena keadaan sudah sampai pada titik ini, dia hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Lupakan saja, aku sudah membunuhnya, setidaknya aku mendapat senjata kaisar abadi, ini sama sekali bukan kerugian. Percakapan ini juga mencerminkan pertimbangan ketiga orang tersebut dalam memperoleh sumber daya dan bantuan. Di dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah, perbaikan apapun sangat penting. Saat mereka bertiga sedang berbincang, pandangan mata mereka semua tertuju pada Li Hanyan yang berdiri tidak jauh dari situ. Pada saat ini, Li Hanyan begitu ketakutan oleh pemandangan Lu Yun membunuh guru Tao itu sehingga dia berdiri di sana seperti ayam kayu. Baru ketika mata ketiga pria itu tertuju padanya, Li Hanyan terbangun dari mimpinya. Dia menatap Lu Yun, matanya dipenuhi ketakutan dan tubuhnya gemetar. Astaga, senior, tolong ampuni aku. Li Hanyan berlutut sambil menjatuhkan diri dan bersujud seperti orang gila. Aku bersedia tunduk padamu dan memberikan semua hartaku. Aku bahkan bisa melayanimu dengan tubuhku. Sambil berbicara, Li Hanyan merobek pakaiannya, memperlihatkan sebagian besar kulitnya yang seputih salju. Suaranya menawan dan gemetar, dan dia mencoba menggunakan tubuhnya untuk membeli kesempatan bertahan hidup. Namun, saat Lu Yun melihatnya seperti ini, dia hanya merasa jijik. Suara wanita itu, ditambah dengan sikap merendahkannya sebelumnya, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. "Diam," Lu Yun mengucapkan dua kata dengan dingin, dan pedang Tianxing di tangannya terhunus lagi. Engah, dengan kilatan cahaya pedang, kepala Li Hanyan melayang dan darah menyembur keluar. Lu Yun bahkan tidak memandangnya, dan langsung mengambil cincin penyimpanannya dan 3 senjata kekaisaran abadi di tubuhnya. Wanita ini memiliki cukup banyak harta karun, termasuk 3 senjata kekaisaran abadi dan beberapa harta karun lain, yang merupakan keuntungan besar. Setelah melakukan semua ini, Lu Yun berbalik untuk melihat Liu Xuanji dan Yu Yini. "Ayo pergi, tidak disarankan untuk tinggal lama di sini." Ketiga sosok itu berkelebat dan menghilang di angkasa berbintang yang luas. "Kau terlalu impulsif." Yu Yini mendesah pelan dan menepuk dahi Lu Yun dengan jarinya yang terbuat dari batu giok. Meskipun Li Hanyan sangat centil, setidaknya dia adalah Dewa Tao yang sempurna. Dia mungkin masih berguna bagi kita. Jika kita membunuhnya sekarang, ayahnya Li Feiyu pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Orang tua itu adalah seorang guru Tao tingkat menengah sejati. Kita tidak boleh menyinggung perasaannya. Liu Xuanji juga menggemakan, ya, lebih sedikit masalah lebih buruk daripada lebih banyak masalah. Meskipun Li Hanyan tidak menghormati kita sebelumnya, kita telah mendapatkan kembali kendali atas Liu Listar, jadi itu adil. Membunuhnya sekarang hanya akan menambah masalah. Lu Yun mengangkat bahu acuh tak acuh, lalu meraih jari-jari giok nakal Yu Yini, menempelkannya di bibir dan menciumnya dengan lembut. "Kedua kakak perempuanku benar, namun, saat aku melakukan sesuatu, aku hanya ingin bebas dan tak terkekang. Li Hanyan pernah mempersulitku sebelumnya dan mengancam akan memusnahkan seluruh keluarga Liu Listar. Orang seperti ini akan menjadi malapetaka jika aku mempertahankannya. Mengenai ayahnya, Li Feiyu, aku akan melawan saat musuh datang dan menutup air dengan tanah. Aku, Lu Yun, tidak pernah takut pada siapapun." Wajah cantik Yu Yini memerah karena perilaku intimnya yang tiba-tiba. Dia menatapnya dengan celaan tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tahu dalam hatinya bahwa meskipun Lu Yun tampak sinis, dia sebenarnya sangat bertekad dan tidak akan pernah mudah berubah pikiran begitu dia membuat keputusan. Dan tekad inilah yang membuat dia kagum darinya. Liu Xuanji memperhatikan interaksi antara keduanya, dengan kesedihan yang samar-samar terlihat di matanya, tetapi dia segera kembali normal dan berkata sambil tersenyum, "Kamu benar-benar orang yang tidak kenal takut. Namun, kamu benar, kultivasi bertentangan dengan keinginan surga, bagaimana kamu bisa mencapai puncak jika kamu pemalu dan takut?"
Lu Yun tertawa dan melingkarkan lengannya di pinggang ramping kedua gadis itu. Jangan khawatir, saudariku. Meskipun hidupku tidak berharga, aku akan menghargainya dan tidak akan pernah membiarkan kalian khawatir. Ketiganya saling tersenyum, dan semuanya terucap tanpa kata-kata. Setelah meninggalkan dunia kekacauan 10.000 orang suci, ketiganya menaiki perahu terbang ajaib milik Lu Yun dan melaju menuju ke arah bintang Liuli. Di dalam perahu terbang, Lu Yun mulai menghitung keuntungan perjalanan ini. Aku memperoleh banyak hal dari perjalanan ke alam semua orang suci ini. Lu Yun menumpahkan semua isi cincin penyimpanannya. Semua jenis harta karun langka menumpuk seperti gunung, bersinar dengan cahaya warna-warni. Selain berbagai harta langka yang diperoleh di alam semua orang suci sebelumnya, keuntungan terbesar dari perjalanan ini tentu saja adalah harta rampasan yang diperoleh dari membunuh Jigus, Okamoto, dan Li Hanyan. Pedang pendek Jegus adalah senjata kekaisaran abadi, yang sangat tajam. Lu Yun berencana untuk menyempurnakannya dan menggunakannya untuk melindungi bintang Liuli. Ada pula 18 boneka berbaju besi hitam, yang masing-masing memiliki kekuatan yang sebanding dengan Dewa Tao yang sempurna, dan juga merupakan kekuatan yang tidak boleh diremehkan. Meski bola binatang milik Okamoto telah berubah menjadi cangkang kosong akibat ledakan diri binatang itu, namun kekuatannya tetap tidak bisa dianggap remeh asalkan diisi lagi dengan binatang yang kuat, dan cukup untuk menahan serangan dari tingkat Dao Lord. Mengenai 3 senjata kekaisaran abadi pada Li Hanyan, Lu Yun berencana untuk menjualnya atau menukarnya dengan harta karun yang nilainya setara. Selain itu, Lu Yun juga mengeluarkan beberapa ramuan dan bahan berharga, siap untuk membantu Dewa Kuntong menerobos ke alam Dewa Dao. Melihat deretan harta karun yang mempesona, Yu Yini tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, kamu benar-benar bintang keberuntungan. Kamu bisa mendapatkan keuntungan kemanapun kamu pergi. Lu Yun terkekeh, semoga beruntung, semoga beruntung. Liu Xuanji menatap pedang pendek, senjata kaisar abadi, dengan kerinduan di matanya, pedang ini adalah harta karun. Melihat hal ini, Lu Yun langsung menyerahkan belati itu kepadanya, jika kamu menyukainya, ambillah dan mainkan. Liu Xuanji mengambil belati itu, membelainya dengan penuh kasih sayang, dan senyum bahagia muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, di dunia Taichang yang jauh, klon Lu Yun yang berjaga di sana juga berhasil menerobos ke alam Dewa Dao dalam satu gerakan karena daya tarik terobosan tubuh aslinya. Suara terobosan itu begitu mengguncang bumi sehingga seluruh dunia Taichang bergetar. Banyak sekali orang suci yang bergegas mendekat dan berkumpul di sekitar klon Lu Yun, mata mereka penuh rasa kagum dan penasaran. Di dunia Taichang, akibat terobosan klon Lu Yun ke alam Dewa Dao belum hilang, dan sekelompok orang suci telah berkumpul di sini. Sang Santo tertinggi membelai jenggotnya, dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya, sahabatku Lu Yun, kecepatan terobosanmu membuatku malu. Klon Lu Yun tersenyum tipis dan berkata, itu hanya keberuntungan. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada semua senior karena telah melindungiku sebelumnya. Dia tidak menyebutkan keberadaan tubuh aslinya atau petualangan di reruntuhan Qianliu, tetapi hanya menjelaskan bahwa dia memiliki pertemuan kebetulan di alam semesta yang kacau di luar. Adapun alam Xuantian, dia tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang hal itu. Bagaimanapun, ini melibatkan rahasia di tingkat yang lebih tinggi, dan dunia Taichang tidak perlu mengetahuinya. Apakah dunia luar begitu berbahaya? Nuwa sedikit mengernyit. Ketika mendengar penjelasan Lu Yun yang sederhana tentang kekejaman alam semesta yang kacau dan bagaimana dia membunuh dewa-dewa Yinian, dia tidak bisa menahan rasa khawatir. Tuan Yinian telah terbunuh. Para senior, tidak perlu khawatir tentang keselamatan dunia Taichang. Lu Yun berkata dengan nada tegas, memberi semua orang kepastian. Selain terobosan saya juga kembali untuk hal penting lainnya, yaitu membantu dunia Taichang meningkatkan kekuatannya secara keseluruhan. Setelah berkata demikian, Lu Yun melambaikan tangannya, dan tumpukan harta karun pun muncul di hadapan semua orang, bersinar terang dan menyilaukan semua orang. Sumber daya ini adalah apa yang saya peroleh dari dunia luar. Saya harap ini dapat membantu kalian para senior dalam kultivasi kalian. Semua orang kudus menarik napas dalam-dalam. Kekayaan sumber daya ini jauh melampaui imajinasi mereka. Mata Tong Tian Jiaozu berbinar-binar dengan warna emas. Ia menunjuk salah satu pedang panjang yang memancarkan aura pedang tajam dan berkata dengan penuh semangat, sungguh harta karun. Pedang ini ditakdirkan untuk bersamaku. Lu Yun tersenyum tetapi tidak menghentikannya, karena dia tahu bahwa Guru Tong Tian terobsesi dengan pedang. Ia melanjutkan, saya berencana membangun bintang Liuli menjadi pangkalan yang menghubungkan dunia luar dan dunia Taichang, terus-menerus mengangkut sumber daya, dan pada saat yang sama mengirim murid-murid luar biasa dari dunia Taichang untuk berlatih. Selain itu, aku juga akan membeli beberapa keterampilan dan kekuatan magis, dan meminta Guru Ilahi Kuntong untuk membawanya kembali agar semua orang dapat memahaminya. Lu Yun berhenti sejenak dan berkata, meskipun keterampilan yang bisa aku ajarkan terbatas saat ini, aku bisa mengajarimu beberapa teknik pedang terlebih dahulu. Para orang suci mengangguk satu demi satu, menyatakan persetujuan mereka terhadap rencana Lu Yun. Mereka melihat tanggung jawab dan pandangan jauh ke depan Lu Yun, dan juga melihat harapan akan kebangkitan dunia Taichang. Jika lebih banyak Dewa Tao dapat lahir, dunia Taichang akan mampu benar-benar berdiri tegak di tengah alam semesta yang kacau dan tidak lagi berada di bawah belas kasihan pihak lain. Pada saat yang sama, di sebuah medan bintang miliaran mil jauhnya dari dunia Taichang, di sebuah istana yang megah, Li Feiyu sedang duduk bersila dan berlatih. Tiba-tiba, dia membuka matanya secara tiba-tiba dan ekspresinya berubah drastis.
Dia merasa bahwa tanda jiwa sejati putrinya Li Hanyan telah hilang seluruhnya. Yaner, Li Feiyu mengeluarkan raungan sedih, dan seluruh tubuhnya terasa seperti jatuh ke dalam gua es. Dia tahu bahwa alam semua orang suci penuh dengan bahaya bagi guru Tao, tetapi relatif aman bagi Dewa Tao. Selain itu, putrinya memiliki 3 senjata kekaisaran abadi yang melindunginya, jadi bagaimana dia bisa mati? Siapa dia? Siapa yang membunuh putriku? Mata Li Feiyu memerah, dan amarah yang membara hampir menelannya. Meskipun dia mencintai putrinya, dia biasanya lalai mendisiplinkannya. Sekarang setelah putrinya meninggal secara tragis, dia merasa sangat menyesal. Yaner, jangan khawatir, ayah pasti akan membalaskan dendammu. Li Feiyu menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia ingin menemukan pembunuhnya dan mencabik-cabiknya. Tempat pertama yang terlintas dalam pikirannya adalah dunia semua orang kudus, tempat berkumpulnya berbagai macam orang dan di sanalah kecelakaan paling mungkin terjadi. Dia memutuskan untuk pergi ke alam semua orang suci untuk menyelidikinya sendiri. Jika dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun, dia akan menawarkan hadiah dan melakukan apapun yang dia bisa untuk menangkap pembunuhnya. Jika memang tidak berhasil, maka kita tinggal meminta bantuan Master Tao Xuantian untuk menghitungnya. Tetapi biaya untuk meminta Master Tao Xuantian mengambil tindakan sangat tinggi, dan dia tidak akan menggunakan metode ini kecuali benar-benar diperlukan. Lu Yun mengemudikan perahu terbang, menembus kehampaan yang kacau, dan kembali ke alam abadi Xuantian. Begitu mendarat, dia merasakan napas yang familiar. Saat mendongak, dia melihat Liu Lan berdiri di luar Sian Keju dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatapnya sambil tersenyum. Daoyou Lu Yun, apa kabar? Liu Lan menangkupkan kedua tangannya, dengan nada menggoda, guru mengundangmu. Hati Lu Yun tergerak, guru Tao Xuantian. Dia adalah penguasa alam abadi Xuantian dan ahli dalam seni deduksi. Mungkinkah, dia sudah meramalkan bahwa aku akan kembali? Memikirkan kematian Li Hanyan, Lu Yun tidak dapat menahan rasa dingin di hatinya. Mungkinkah Master Tao Xuantian telah merencanakan sesuatu? Liu Xuanji, Yu Yini, silakan tunggu di sini. Lu Yun memberi perintah dan mengikuti Liu Lan ke Sian Keju. Di Wisma Tamu Abadi, Taois Xuantian sedang menyeruput teh dengan santai. Melihat Lu Yun datang, dia tersenyum tipis, rekan Taois Lu Yun, akhirnya kau di sini. Lu Yun bahkan lebih bingung. Apa sebenarnya yang sedang direncanakan oleh Master Tao Xuantian ini? Dia membungkuk hormat dan berkata, salam kepada Taois Xuantian. Tidak perlu bersikap sopan. Taois Xuantian melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Lu Yun untuk duduk. Daoyou Taixu memiliki harapan besar padamu. Sekarang setelah kau berhasil menembus Daogat dan menuju ke Dahong Sword Heaven, peluangmu menjadi lebih baik. Lu Yun berpikir dalam hati, seperti yang diduga, rubah tua ini tahu segalanya. Wajahnya tetap tanpa ekspresi, dia hanya tersenyum sopan. Alasan aku memanggilmu ke sini kali ini sebenarnya karena, Master Tao Xuantian terdiam sejenak, tatapan matanya tajam, aku menyimpulkan bahwa kau sepertinya punya sesuatu untuk ditanyakan padaku. Lu Yun terkejut, Master Tao Xuantian ini memang hebat. Dia merenung sejenak dan memutuskan untuk langsung ke pokok permasalahan, Tuan Xuantian, mohon dimengerti. Saya ingin meminta bantuan Anda. Masalah ini sangat penting. Saya harap Anda dapat memberi saya beberapa petunjuk. Oh, Pendeta Tao Xuantian mengangkat alisnya dan menatap Lu Yun dengan penuh minat. Mengapa tidak menceritakannya kepadaku? Lu Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, kali ini ketika aku pergi ke alam semua orang suci, aku secara tidak sengaja memperoleh setetes darah Kaisar Abadi. Apa? Master Tao Xuantian tiba-tiba berdiri, jejak keterkejutan melintas di matanya, darah Kaisar Abadi. Apakah kamu yakin? Benar sekali. Lu Yun mengangguk, mengeluarkan setetes darah yang mengandung energi mengerikan, dan menggantungnya di atas telapak tangannya. Master Tao Xuantian menatap setetes darah itu, napasnya menjadi cepat, ini adalah harta karun paling berharga dari klan Dewa Abadi, yang berisi darah Kaisar Dao Abadi. Jika bisa disempurnakan, itu tidak hanya akan meningkatkan kekuatan garis keturunan, tetapi juga sangat meningkatkan tingkat keberhasilan untuk dipromosikan menjadi Kaisar Dao Abadi. Dia berhenti sejenak, lalu menjadi sedikit bingung, aneh, bagaimana mungkin harta karun seperti itu muncul di alam semua orang suci. Selain itu, dengan teknik deduksiku, aku tidak dapat mengetahui asal-usulnya secara spesifik, seolah-olah diselimuti oleh lapisan kabut. Hati Lu Yun tergerak, tampaknya asal-usul darah Kaisar Abadi ini memang luar biasa. Dia berkata dengan suara yang dalam, itulah sebabnya aku sedikit khawatir. Setetes darah Kaisar Abadi ini terlalu berharga. Aku khawatir aku tidak akan dapat melindunginya, dan itu akan membawa bencana, jadi aku ingin meminta bantuan Master Xuantian. Master Tao Xuantian merenung sejenak dan berkata perlahan, darah Kaisar Abadi ini memang kentang panas. Jika jatuh ke tangan seseorang dengan motif tersembunyi, konsekuensinya akan menjadi bencana. Namun, kilatan cahaya melintas di matanya, benda ini juga akan sangat bermanfaat bagi penelitianku tentang metode deduksi. Dia menatap Lu Yun dan mengusulkan sebuah kesepakatan, bagaimana kalau begini, aku bersedia membayar 4 juta meter kubik cairan esensi kekacauan untuk membeli setetes darah Kaisar Abadi ini. Selain itu, jika kamu membutuhkan harta karun atau menemui kesulitan dalam kultivasimu, aku juga dapat melakukan yang terbaik untuk membantumu. 4 juta meter kubik cairan esensi kekacauan. Ini bukanlah jumlah yang kecil, cukup untuk membuat banyak Dewa Tao tergila-gila.
Lu Yun diam-diam terkejut. Tampaknya Master Tao Xuantian benar-benar bertekad untuk mendapatkan setetes darah Kaisar Abadi ini. Lu Yun mengusap dagunya, berpura-pura sedang berpikir keras, tetapi sebenarnya dia sangat gembira. 4 juta meter kubik cairan esensi kekacauan, ini jumlah uang yang sangat besar. Cukup baginya untuk berfoya-foya untuk sementara waktu. Terlebih lagi, Master Tao Xuantian juga menjanjikan keuntungan lainnya. Kesepakatan ini pasti menang. Guru Tao memang murah hati. Saya setuju dengan kesepakatan ini. Lu Yun menanggapi dengan sigap dan menyerahkan setetes darah Kaisar Abadi. Master Tao Xuantian mengambil manik darah itu, matanya berbinar, dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam botol giok khusus. Teman muda Lu Yun memang orang yang jujur, katanya sambil tersenyum, apakah ada hal lain yang bisa saya bantu? Lu Yun terkekeh dan mengeluarkan sebuah cincin antik dari cincin penyimpanannya. Tuan, saya memperoleh beberapa keuntungan di alam semua orang suci kali ini. Saya ingin meminta bantuan Anda untuk memperkirakan harganya dan menukarnya dengan cairan esensi kekacauan. Master Tao Xuantian mengambil cincin itu, menyelidiki indera spiritualnya, dan ekspresinya langsung berubah. Dia tiba-tiba mendongak dan menatap Lu Yun dengan ekspresi terkejut di matanya. Ini, begitu banyak harta karun. Suaranya bergetar, ini setidaknya bernilai 5 juta meter kubik cairan esensi kekacauan. Mungkin lebih. Lu Yun melambaikan tangannya dengan rendah hati dan berkata, Guru, Anda sangat baik. Ini hanyalah beberapa hal yang saya peroleh secara kebetulan. Diam-diam dia merasa bangga terhadap dirinya sendiri di dalam hatinya, karena cincin itu berisi berbagai macam harta karun langka yang telah dikumpulkannya di alam semua orang suci, dan bahkan beberapa mayat binatang buas eksotis tingkat Dewa Tao. Bagi Dewa Tao biasa, benda-benda ini adalah harta langka yang sulit didapat. Semoga berhasil. Sudut mulut Taois Xuantian berkedut. Anak ini pasti telah menghabiskan semua harta karun di alam semua orang suci. Teman Lu Yun, apakah kamu punya metode khusus untuk berburu harta karun?